Bab 361 Istana Teratai Hitam. Seluruh dunia berputar. Ketika Lin Yun membuka matanya, yang muncul di hadapannya adalah sepetak ruang hampa yang dipenuhi dengan awan-awan halus. Pintu keluar istana bawah tanah juga merupakan susunan teleportasi, yang membawanya ke lokasi yang acak. Tapi dia tahu bahwa dia tidak jauh dari istana bawah tanah. Dia diteleportasi ke atas gunung dan kemudian dia melompat turun tanpa ragu-ragu. Lagi pula, dia tidak yakin apakah ada orang lain yang akan diteleportasi ke sini. Jadi, tidak bijaksana untuk tinggal di sini terlalu lama. Lin Yun sebenarnya berada di pegunungan. Saat dia turun ke tanah, dia telah mengangkat awan debu. Mengangkat kepalanya, hal pertama yang dia coba lakukan adalah menemukan lokasi terpencil. Dengan beberapa lompatan, Lin Yun muncul di balik beberapa batu besar. Ini adalah tempat yang agak rahasia. Lin Yun dengan lembut menepuk kantong interspasialnya dan mengambil semua inti teratai iblis, termasuk inti kelopak 4 dan 5. Selain inti, dia juga mengeluarkan buah api Indigo Frost dan beberapa ramuan spiritual. Saatnya membuat terobosan, gumam Lin Yun dalam hati. Dia sudah berencana untuk membuat terobosan segera setelah dia mengumpulkan sumber daya yang cukup. Bagaimanapun juga, kekuatan mewakili otoritasmu di alam teratai iblis. Kekuatan sangat penting jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak harta atau bahkan untuk melindungi diri Anda sendiri. Lin Yun pertama kali memulai dengan menghilangkan racun iblis. Bagaimanapun juga, racun iblis akan mempengaruhi kondisi mentalnya jika dia tidak menghilangkannya. Pada akhirnya, itu hanya akan mengubahnya menjadi seseorang yang haus darah. Dalam kasus yang serius, dia bahkan mungkin jatuh ke jalan seorang kultivator iblis. Racun iblis hanya bermanfaat bagi kultivator iblis. Lin Yun duduk dengan mata terpejam dan mengedarkan sutra pedang Ziyuannya, bersama dengan niat pedang semu sian-siannya. Rambutnya mulai berfluktuasi dalam angin yang diciptakan oleh energinya yang berdesir dan inti teratai iblis di tanah juga mulai melayang ke udara. Melihat dari jauh, tampak seperti teratai-teratai hitam yang berputar mengelilingi Lin Yun. Tiba-tiba, cahaya hitam pada inti teratai iblis dihancurkan oleh niat pedang Lin Yun. Karena dia memiliki niat pedang semu dan sutra pedang Ziyuan, proses dia menghilangkan racun iblis jauh lebih cepat daripada yang lain. Dalam waktu hampir setengah hari, inti teratai iblis hitam berubah menjadi teratai hijau giok. Setelah 4 dan 5 kelopak inti teratai iblis dimurnikan, Lin Yun membuka matanya dan menyedot inti itu ke dalam perutnya. Ayo! Aura Lin Yun mulai meningkat. Ketika 4 kelopak inti teratai iblis memasuki tubuhnya, dia memancarkan cahaya hijau giok, dan pakaiannya juga mulai berkibar. Praktis butuh sekejap bagi kultivasinya untuk mencapai tahap ke-7 puncak. Ketika 5 kelopak teratai iblis core memasuki tubuhnya, cahaya hijau giok yang berasal dari tubuhnya tumbuh lebih terang. Praktis butuh sekejap baginya untuk menghancurkan hambatannya dan mencapai tahap ke-8 dari alam bela diri mendalam. Dia sekarang tahu mengapa begitu banyak orang ingin memasuki alam teratai iblis meskipun mengetahui bahayanya. Bagaimanapun juga, inti teratai iblis terlalu menggoda. Tapi Lin Yun tidak ingin membuat terobosan sekarang dan menekan energi yang berfluktuasi di dalam tubuhnya sambil mengedarkan sutra hati Sui Yue. Sutra umur itu seperti spons yang menyerap energi dari inti teratai iblis. Ketika dia selesai dengan prosesnya, semua energi spiritual telah dimurnikan dan dimurnikan. Saat Lin Yun terus mengedarkan sutra usia, perasaan kembung mulai mereda. Setelah beberapa sirkulasi, cahaya hijau giok yang dipancarkan darinya menjadi halus dan bawaan. Lin Yun baru saja menstabilkan kultivasinya di tahap ke-7 puncak alam bela diri yang mendalam, jadi dia tidak terburu-buru untuk membentuk urat nadi yang mendalam ke-8. Semuanya berada di bawah kendalinya. Kemudian lagi, tujuannya, pada akhirnya, adalah membuat terobosan. Tetapi, ia tidak ingin membuat terobosan apabila fondasinya tidak cukup kokoh. Ini adalah alasan mengapa dia memurnikan energi tak terbatas dari inti teratai iblis dalam tubuhnya lagi dan lagi. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia membuka mulutnya dan menghisap buah api Indigo Frost dan ramuan spiritual ke dalam perutnya. Yang terjadi selanjutnya adalah hawa dingin samar yang menyebar dari Lin Yun dan menurunkan suhu di sekelilingnya. Bahkan butiran salju mulai berjatuhan entah dari mana. Tetap saja, dengan mata terpejam, api nila mulai berkobar dari tubuh Lin Yun. Pada saat yang sama, bunga Ziyuan tampak bersemangat dengan energi dari buah api Indigo Frost. Tidak butuh waktu lama sampai kelopak lain muncul di bunga Ziyuan. Saat dia memurnikan buah spiritual dan ramuan herbal, Lin Yun dengan mudah berhasil melewati hambatan tahap ke-7 dan membentuk urat nadi ke-8.
Semuanya berlangsung dengan lancar. Ketika Lin Yun selesai memurnikan buah api Indigo Frost, bunga Ziyuan memiliki 70 kelopak. Lin Yun tinggal 2 kelopak lagi untuk mencapai tahap ke-9 dalam Sutra Pedang Ziyuan. Lin Yun menginginkan terobosan dalam kultivasi dan teknik kultivasinya pada saat yang bersamaan. Membuka matanya, Lin Yun menghela nafas. Temperamennya telah mengalami perubahan drastis. Dengan terobosan dalam kultivasi dan teknik kultivasinya, dia 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. 2 gumpalan api nila berkobar di kedalaman matanya. Sebelum api menghilang, Lin Yun menghunus pedangnya dan membekukan semua yang ada dalam radius 1000 meter. Ketika dia menyarungkan pedangnya, semua yang dibekukan itu hancur berkeping-keping. Ini adalah jurus pamungkas kedua dari pedang Aquaselenik Embun Beku Myriad. Jurus pamungkas pedang Aquaselenik benar-benar kuat. Aku ingin tahu seberapa kuat jurus terakhirnya. Lin Yun berhasil memahami salah satu dari 3 jurus pamungkas, Embun Beku Myriad, sebelum efek buah api Indigo Frost hampir menghilang. Itu jauh lebih kuat dari bulan bercahaya. Tepat pada saat ini, Lin Yun mendengar langkah kaki di dekatnya dan langsung bersembunyi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat pemilik langkah kaki itu, Feng Ye. Tapi Feng Ye sepertinya tidak dalam kondisi yang baik karena dia penuh dengan luka. Feng Ye tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dia kemudian berbalik dan merasa lega ketika melihat tidak ada yang mengejarnya. Dia beberapa kali hampir bertemu dengan kematian saat melarikan diri dari istana bawah tanah. Dia beruntung bisa mengandalkan kartu trufnya untuk melarikan diri. Di sisi lain, Lin Yun tidak bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi pada elit gerbang binatang Myriad, jenius yang memiliki peringkat tinggi di kompetisi gerbang naga sebelumnya. Bajingan itu. Kamu tunggu. Aku akan membantai kalian semua setelah lukaku pulih. Dia memasuki istana bawah tanah dengan sangat percaya diri, membunuh hampir semua orang yang dia temui. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan direduksi menjadi kondisi yang menyedihkan. Dan anak nakal itu, Lin Yun. Feng Ye menggertakkan giginya saat memikirkan Lin Yun. Tapi tiba-tiba, dia menggigil. Dia terkejut terbangun dan melihat sekeliling dengan ketidakpercayaan karena suhu yang dingin. Mungkinkah ada harta karun di dekatnya? Ini adalah pemandangan umum di alam teratai iblis dan Feng Ye mulai melihat sekeliling dengan kegembiraan di wajahnya. Tapi senyum itu menghilang di wajahnya saat dia melihat seseorang yang tidak pernah dia bayangkan akan dia lihat. Saudara Feng Ye, sepertinya kau punya dendam padaku. Lin Yun berjalan keluar dengan kotak pedang di punggungnya. Ketika Feng Ye melihat Lin Yun, niat membunuh di matanya berkobar. Tapi dia segera menjadi tenang dan tersenyum, kebetulan sekali. Aku tidak pernah menyangka melihatmu di sini. Aku yakin kamu pasti telah mengambil harta karun itu di sini. Karena itu masalahnya, maka saya akan pergi dulu. Kamu memiliki cukup banyak harta karun di kantong antar ruang angkasa, kan? Tentukan pilihanmu. Entah kamu menawarkannya padaku atau aku akan mengambilnya sendiri. Suara dingin Lin Yun terdengar saat Feng Ye berbalik. Mulut Feng Ye mulai bergerak-gerak karena kata-kata itu terdengar asing baginya. Itulah yang dia katakan pada Lin Yun saat mereka pertama kali bertemu. Dia tidak pernah menyangka pembalasan itu akan datang begitu cepat. Alasan dia mencoba melarikan diri adalah karena dia tidak ingin hasil panennya dirampas. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia masih harus memberikannya pada akhirnya. Matanya dipenuhi keengganan, tetapi wajahnya terpampang dengan senyuman saat dia berbalik, aku akan melakukannya sendiri. Dia tahu bahwa dia akan mati jika Lin Yun ikut campur secara pribadi, belum lagi Lin Yun sekarang memberinya perasaan yang tak terduga. Feng Ye merasa bahwa dia mungkin tidak bisa mengalahkan Lin Yun bahkan jika dia tidak terluka. Feng Ye memiliki panen yang cukup besar dan memberi Lin Yun lusinan inti teratai iblis, 3 ramuan spiritual, dan 1 buah spiritual. Lin Yun tidak sopan dan mengambil semuanya. Tapi melihat Feng Ye berhenti, dia bertanya, matras. Tidak bisakah kamu meninggalkanku dengan beberapa barang? Feng Ye tersenyum pahit. Menarik. Apakah tikar lebih penting daripada hidupmu? Atau mungkin kamu tidak membutuhkan kesempatan untuk membuat pilihan yang kuberikan padamu? Mata Lin Yun bersinar dengan dingin. Kamu. Bagus. Feng Ye akhirnya menyerahkan matras itu. Melihat Lin Yun mengambil matras sambil tetap menatap kantung interspasialnya, Feng Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, Lin Yun, jangan keterlaluan. Jika tidak, aku akan melawanmu dengan nyawaku dipertaruhkan. Lin Yun tahu bahwa Feng Ye tidak memberikan segalanya dilihat dari tanggapannya, tapi Lin Yun tidak bisa diganggu lagi. Dia juga takut Feng Ye masih memiliki kartu truf dan tidak ada gunanya mengambil risiko terluka.
Tiba-tiba, sinar hitam membumbung tinggi ke langit dengan garis besar istana yang samar-samar terlihat. Istana teratai hitam. Seru Feng Ye. N. Bab 362 menghadapi ketidakadilan. Istana teratai hitam. Lin Yun menatap Feng Ye, kau sepertinya tahu cukup banyak. Kamu belum pernah mendengarnya. Feng Ye terkejut melihat bahwa Lin Yun tidak tahu apa-apa tentang istana teratai hitam. Lin Yun benar-benar tidak tahu apa-apa tentang istana teratai hitam. Dia bahkan tidak memiliki banyak informasi tentang alam teratai iblis. Lagi pula, dia telah mengasingkan diri, jadi dia tidak mengumpulkan informasi apapun tentang alam rahasia. Mungkin Tang Tong akan tahu tentang istana teratai hitam. Kupikir kau tahu segalanya dilihat dari penampilanmu yang tenang. Karena Anda tidak mengambilnya terlalu jauh sebelumnya, saya akan berbaik hati dan menjelaskannya kepada Anda. Lin Yun mendapat gambaran kasar tentang istana teratai hitam dari penjelasan singkat Feng Ye. Istana teratai hitam adalah tempat yang paling menarik di alam iblis. Itu tidak memiliki lokasi yang ditentukan dan akan muncul secara acak setiap kali alam iblis dibuka. Istana teratai hitam dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan Anda bahkan dapat menemukan artefak kosmik di sana. Selain itu, hal berikutnya yang menarik perhatian semua orang adalah diagram wawasan Dao kuno. Ada banyak jenis diagram wawasan Dao. Ada yang dibuat dengan pola pedang, binatang buas kuno, dan fenomena besar yang terekam. Kesempatan untuk memahami diagram wawasan Dao setara dengan beberapa tahun kultivasi yang pahit. Saya mengerti. Lin Yun tahu bahwa dia harus pergi ke istana teratai hitam. Dia berharap untuk melihat diagram wawasan Dao tentang pedang untuk meningkatkan niat pedangnya atau diagram wawasan Dao tentang binatang buas kuno untuk memperkuat 7 langkah mendalam dan fisik pertempuran gajah naga. Mengetahui kemungkinan manfaatnya, dia harus pergi ke sana. Feng Ye dan Lin Yun bukan satu-satunya yang melihat fenomena alam itu. Hampir semua orang di alam iblis bisa melihat sinar hitam itu. Istana teratai hitam dibuka. Akhirnya, hehe, aku harus mendapatkan artefak kosmik dari sana. Sudah cukup bagus jika aku bisa mengamati diagram wawasan Dao. Tapi akan lebih baik lagi jika aku bisa mendapatkan beberapa pil. Aku akhirnya harus memiliki semacam panen di istana teratai hitam. Kegembiraan dari semua orang di alam teratai iblis meningkat ketika mereka melihat sinar hitam. Musuhan dari gerbang tulang darah saat ini sedang menyeka darah dari pedangnya di sebuah hutan. Dia baru saja membunuh lebih dari selusin orang dan semua tenggorokan mereka diiris terbuka. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat sinar hitam dan menjilat bibirnya dengan senyum menakutkan. Istana teratai hitam akhirnya muncul. Akhirnya, aku bisa membunuh para ahli daripada semua sampah ini. Ada beberapa murid sekte api iblis berkumpul di istana yang rusak. Mereka semua mengelilingi satu orang. Kakak senior Bai Yue, istana teratai hitam akhirnya dibuka. Kakak senior bisa memulai pembantaian dan mengambil hasil panen semua orang sekarang. Kakak senior, kapan kamu akan pindah? Mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri untuk kakak senior mereka. Tidak perlu memulai pembantaian. Tapi aku akan membiarkan mereka yang menentangku merasakan apa yang lebih buruk dari kematian. Bai Yue berkata, ayo pergi. Memimpin murid-muridnya, mereka menuju istana teratai hitam. Di kedalaman pegunungan, Jing Jue dengan malas membuka matanya yang berkobar-kobar dengan semangat juang. Istana teratai hitam akhirnya dibuka. Segalanya akan menjadi menarik. Dia baru berusia 16 tahun ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi gerbang naga sebelumnya dan meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang ketika dia berada di posisi ke-19. Karena hasilnya, dia dikenal sebagai pendekar pedang jenius. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Dia tidak bertarung dengan kekuatan penuh dengan Xin Yan saat itu dan dia hanya pergi karena dia tidak ingin terlibat dengan lebih banyak masalah. Pada akhirnya, Xin Yan dan semua orang hanya bisa melihatnya pergi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Murid-murid dari Sekte Xuantian, Villa Bulan Iblis, Penjaga Ilahi, dan Sekte Huanyuan juga melihat seberkas cahaya yang menembus langit. Mereka semua bergegas menuju berkas cahaya itu tanpa ragu-ragu. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan berkumpul di luar istana teratai hitam. Ada banyak harta karun di sana dan itu akan berubah menjadi pertempuran yang brutal. Pada akhirnya, mereka yang ingin mencoba peruntungan mereka akan berakhir dengan kematian. Seseorang harus mengandalkan kekuatan mereka jika mereka ingin bertahan hidup sampai akhir. Berkas cahaya hitam itu setidaknya beberapa ribu meter jauhnya dan Lin Yun tidak terburu-buru untuk bergegas. Lagi pula, istana tidak akan terbuka sampai cahaya itu menghilang.
Lebih jauh lagi, untuk bisa masuk ke dalam istana bergantung pada kekuatan seseorang. Tanpa kekuatan yang cukup, tidak mungkin kau bisa menyimpan harta karun itu meskipun kau menemukannya. Feng Ye mengikuti di belakang Lin Yun, sesekali memeriksa Lin Yun. Setiap kali Lin Yun berbalik, Feng Ye akan mulai melihat sekeliling, berpura-pura mengagumi pemandangan. Lin Yun secara alami tahu apa yang ada di pikiran Feng Ye. Feng Ye mungkin ingin merampoknya setelah pulih dari semua luka. Tapi Lin Yun tidak terganggu olehnya karena dia juga ingin menguji kekuatannya saat ini. Dia masih tidak tahu seberapa kuat dia setelah dia membuat terobosan dan Feng Ye akan menjadi lawan yang layak. 7 hari kemudian, sekelompok binatang iblis tingkat 8 menyerbu Lin Yun entah dari mana. Ini membuat mata Feng Ye berbinar. Dia telah memulihkan sekitar 60% dari kekuatannya, yang cukup baik baginya untuk menyerang Lin Yun. Mata Feng Ye bersinar dingin dengan senyuman jahat dan dia diam-diam mendekati Lin Yun sambil mengedarkan energi asalnya. Tapi bahkan sebelum dia bisa mendekati Lin Yun, dia menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Lin Yun melepaskan 10 sinar pedang aneh yang langsung memusnahkan binatang iblis itu. Binatang iblis itu mati bahkan sebelum mereka bisa menyelesaikan pendekatan mereka. Adegan ini membuat Feng Ye terkejut. Dia sangat terkejut sampai-sampai dia lupa menyerang Lin Yun. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun berbalik untuk melihat Feng Ye dan bertanya, apa yang sedang kamu coba lakukan? Feng Ye tersentak bangun dan dia mulai mengumpat di dalam hatinya. Sejak kapan Lin Yun menjadi begitu kuat? Tapi ketika dia melihat wajah acuh tak acuh Lin Yun, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Melirik ke arah inti teratai iblis di tanah, Feng Ye tiba-tiba mendapat ide dan menjawab, apa yang kamu lihat? Tidak bisakah aku membantumu mengambil inti teratai iblis di tanah? Apakah kamu pikir aku akan mengingini mereka? Menurutmu aku ini siapa? Feng Ye melangkah maju dan mengambil inti teratai iblis. Ketika dia menyerahkannya kepada Lin Yun, dia bergumam, mengapa kamu tidak memberiku satu karena aku telah membantumu? Bermimpilah. Lin Yun melambaikan tangannya dan mengambil semua inti teratai iblis. Feng Ye mengutuk dalam hati ketika dia melihat semua inti teratai iblis menghilang. Dia sekarang berharap dia bisa pulih lebih cepat sehingga dia bisa merampok Lin Yun. Tidak peduli berapa banyak inti teratai iblis yang diperoleh Lin Yun, pada akhirnya itu adalah miliknya. Memikirkan hal itu membuat Feng Ye tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu berjalan begitu cepat? Tunggu aku. Feng Ye mengejar Lin Yun saat dia terbangun dari lamunannya. 5 hari kemudian, Feng Ye akhirnya pulih dari lukanya. Setelah ini terjadi, dia menghindari melihat Lin Yun. Dia merenungkan bagaimana dia bisa bergerak, tapi sayang sekali dia kehilangan kepercayaan dirinya setiap kali dia menyaksikan kekuatan Lin Yun. Dia kehilangan kesabaran dan hendak melancarkan serangan ketika dia mendengar suara orang berkelahi di dekatnya. Suara itu berasal dari orang-orang yang diam-diam menyembunyikan diri. Lin Yun dan Feng Ye melihat 3 orang menyerang seorang wanita. Wanita itu berlumuran keringat dengan luka di pakaiannya. Ketika Lin Yun melihat aura baleful dari ketiganya, dia langsung tahu bahwa mereka bukan dari sekte kekaisaran Qin besar. Kultivasi pemimpinnya berada di tahap ke-9, sementara 2 lainnya berada di tahap ke-8. Tidak mungkin wanita itu bisa melawan mereka bertiga sendirian. Faktanya, dia benar-benar dipermainkan oleh mereka bertiga. Lin Yun terkejut ketika dia melihat lebih dekat pada wanita itu. Hehe, lihat betapa lembutnya kulitnya. Dia jauh lebih baik dari wanita di gunungku. Aku harus membawanya kembali untuk menghangatkan tempat tidurku. Celetuk Feng Ye. Dia adalah putri kesayangan Komandan Pengawal Ilahi, Liu Feilong. Apakah kamu berani merebutnya? Wajah Feng Ye langsung berubah saat mendengar kata-kata Lin Yun. Dia kecewa, kalau begitu tidak ada yang bisa saya lakukan. Tapi gadis itu tidak beruntung. Aku tahu ketiga murid itu dengan baik, mereka dari Sekte Api Iblis. Mereka adalah sekelompok orang gila yang akan melakukan apa saja. Wajah Lin Yun berubah ketika dia mendengar itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hehe, wanita jalang ini lumayan. Dia memiliki sosok yang bagus juga. Hehe, aku yakin dia pasti masih perawan. Lihatlah betapa menyendiri dia sekarang. Aku ingin tahu apakah dia bisa mempertahankan sikapnya itu. Ketiganya memeriksa sosok Liu Yue tanpa ragu. Kalian para badut tidak takut mati. Aku adalah putri tercinta dari Komandan Pengawal Ilahi. Kalian tidak akan bisa meninggalkan barak pemusnahan jika kalian berani menyentuhku. Kata Liu Yue dengan dingin. Wajah pemuda berpakaian abu-abu itu tiba-tiba tenggelam. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melemparkan telapak tangan ke arah Liu Yue.
Dia kemudian mendengus, kau pikir kami tidak tahu tentang identitasmu? Kamu pasti sedang merayu kematian untuk mencoba dan tampil di alam teratai iblis. Aku akan jujur padamu. Aku bisa mengampuni nyawamu jika kau patuh. Jika tidak, kami akan menelanjangimu dan menggantungmu di pohon ini. Kami akan membiarkan semua orang mengagumi putri tercinta Jenderal Naga Terbang yang telanjang. Kamu berani. Mata Liu Yue bergetar ketakutan. Kamu pikir aku tidak berani? Pemuda itu mencibir dan memberi isyarat kepada teman-temannya. Keduanya langsung memahami sinyal tersebut dan mengepung Liu Yue. Hal ini membuat Liu Yue mulai panik. Dia telah hidup di bawah lingkaran cahaya ayahnya, jadi dia tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Dede jangan datang ke sini. Panik Liu Yue. Namun, saat dia bangun, pakaiannya robek dan memperlihatkan kulitnya. Hahaha. Kedua murid Sekte Api Iblis tertawa saat melihat adegan ini. Itu sudah cukup. Sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapan Liu Yue. Wajah Lin Yun dingin saat dia memegang pedang pemakaman bunga dengan cahaya dingin berkedip-kedip di matanya. Bab 363 Satu Pedang. Lin Yun, yang muncul entah dari mana, mengejutkan murid-murid Sekte Api Iblis. Tapi ketika mereka melihat bahwa dia hanya memiliki kultivasi tingkat 8, mereka menjadi sombong lagi. Paviliun Pedang Ling Qiao berani mencampuri urusan Sekte Api Iblis. Jika Anda bijaksana, Anda akan tersesat. Jika tidak, kami akan membiarkanmu merasakan bagaimana Sekte Api Iblis menyiksa orang lain. Pertama, kami akan mematahkan semua tulang kalian dan kemudian kami akan membakar kalian dengan api iblis. Dua kultivator yang lebih lemah tertawa dengan jijik. Pemuda berpakaian abu-abu dengan kultivasi di tahap ke-9 berbicara, dia hanya seorang murid Paviliun Pedang Ling Qiao. Tidak masalah jika kamu membunuhnya. Mengapa kalian membuang-buang waktu untuk berbicara dengannya? Baiklah. Aku juga benci membuang-buang waktu. Lin Yun melepaskan niat pedang semu sian-siannya. Ini membuat daun-daun yang berjatuhan menjadi seperti pisau tajam. Saat dia menghunus pedangnya, dia menjadi seperti bulan terang yang menerangi segalanya. Lin Yun menggunakan pedang aquaselenik bulan bercahaya. Di bawah pedang ini, wajah kedua murid dari Sekte Api Iblis menjadi pucat dan mereka terbunuh bahkan sebelum mereka bisa melakukan apapun. Pemuda berpakaian abu-abu itu terkejut dan dia segera mengumpulkan energi asalnya untuk menangkis pedang ini. Tapi dia terlempar dan energi asal yang dia kumpulkan langsung hancur. Sialan. Pemuda berpakaian abu-abu itu berdiri dan menerjang ke arah Lin Yun. Tapi ketika dia mengambil 3 langkah ke depan, 7 sinar pedang meledak dari tubuhnya dan dia jatuh ke tanah. Ling Yan dari sekte yang sama bisa selamat dari bulan bercahaya, tapi bukan berarti semua orang bisa. Belum lagi Lin Yun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat Lin Yun menyarungkan pedangnya, Feng Ye yang sedang bersembunyi terkejut. Dia juga bisa membunuh 3 orang dari Sekte Api Iblis, tapi tidak semudah Lin Yun. Dia tidak bisa menekan mereka bertiga hanya dalam satu gerakan. Hal ini juga membuatnya menghilangkan semua pikiran untuk melawan Lin Yun. Sambil tersenyum, Feng Ye muncul di samping Lin Yun dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan wanita ini? Ketika Lin Yun berbalik, dia melihat Liu Yue menatapnya dengan kaget dan tidak percaya. Dia mengetuk kantong interspasialnya dan mengambil pakaian untuknya. Ayo pergi. Lin Yun memanggil Feng Ye dan pergi. Untuk apa kau menarikku? Aku masih belum cukup menatapnya. Tatapan Feng Ye mengembara pada Liu Yue. Liu Yue meraih mantel yang dilemparkan Lin Yun padanya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berteriak, Lin Yun. Ada apa? Lin Yun menjawab tanpa menoleh ke belakang. Terima kasih, kata Liu Yue. Lin Yun tahu betapa sulitnya baginya untuk mengucapkan kata-kata itu. Itu hanya satu pedang, Lin Yun melambaikan tangannya dan terus maju. Dia mungkin memiliki permusuhan dengan Liu Yue di masa lalu, tetapi dia tidak ragu untuk berdiri dan membantunya. Sebagai seorang pria, dia harus bermurah hati. Liu Yue tertegun saat mendengar kata-kata Lin Yun. Pada akhirnya, rasa malu dan permusuhan dalam pandangannya hanyalah pedang bagi Lin Yun. Sayang sekali dia masih menyimpan dendam pada Lin Yun. Tapi saat dia putus asa, dia justru menyelamatkan nyawanya. Beberapa hari kemudian, Lin Yun sudah dekat dengan sinar hitam dan mulai bertemu lebih banyak orang. Setiap orang yang dia lewati dijaga dengan baik. Tak satu pun dari mereka yang ingin memulai konflik sebelum memasuki istana teratai hitam. Lagi pula, adalah hal yang bodoh untuk memasuki istana teratai hitam dalam keadaan terluka. Ketika Lin Yun mendekat, dia menyadari bahwa sinar hitam itu diselimuti oleh danau yang sangat besar dan dia hanya bisa melihat garis besar dari istana itu.
Lin Yun bertekad bahwa akan memakan waktu setidaknya 2 hari lagi untuk mencapai danau. Tiba-tiba, sekelompok orang datang bergegas ke arah Lin Yun dan Feng Ye. Lin Yun menyadari bahwa mereka adalah murid-murid gerbang 100 binatang dan mereka semua memiliki sosok yang kuat seperti Feng Ye. Feng Ye menyeringai saat melihat mereka, murid-murid gerbang 100 binatang saya benar-benar kuat. Mereka semua benar-benar bertahan di alam teratai iblis sejauh ini. Alam teratai iblis berbahaya dan sudah ada banyak kematian setiap hari. Jadi, bukan hal yang mudah bagi semua orang dari gerbang 100 binatang untuk tetap hidup. Kakak senior, siapa anak nakal ini? Murid-murid gerbang 100 binatang memandang Lin Yun setelah mereka menyapa Feng Ye dengan penuh semangat. Sebuah cahaya berkedip di mata Feng Ye dan dia tersenyum, dia adalah bawahan yang saya ambil baru-baru ini. Cek, cek. Kakak senior, mengapa Anda menerima bawahan yang begitu lemah? Dia hanya di tahap ke-8. Anak nakal, siapa namamu? Murid-murid gerbang 100 binatang memandang Lin Yun. Ketika Feng Ye melihat senyum ceria di wajah Lin Yun, dia segera menyela sesama muridnya dan menatap Lin Yun, kamu harus pergi dengan cepat. Semoga saja kita tidak bertemu lagi di Istana Teratai Hitam. Dia masih menyimpan dendam pada Lin Yun karena telah merampoknya. Tapi dia tidak berani melakukan apapun saat dia teringat bagaimana Lin Yun membunuh 3 orang murid dari Sekte Api Iblis. Lin Yun menatap Feng Ye dalam-dalam sebelum dia pergi sambil tersenyum. Jika Feng Ye tidak bijaksana, Lin Yun pasti sudah memulai pembantaian sekarang. Banyak orang berkumpul di sekitar Istana Teratai Hitam. Lin Yun berpikir bahwa murid-murid Paviliun Pedang Ling Qiao pasti berkumpul di sini juga. Ini akan menjadi kesempatan yang bagus bagi Lin Yun untuk berkumpul dengan mereka. Danau teratai hitam dikelilingi oleh banyak murid yang menunggu sinar hitam menghilang dan mereka semua menahan diri untuk tidak menyerang. Tapi pertempuran masih bisa dilihat di darat, yang menarik perhatian semua orang. 3 murid yang mengenakan seragam Sekte Huanyuan menyerang 1 orang. Orang yang dikepung memiliki pencapaian tinggi dalam teknik pedangnya. Orang itu dianggap kuat, bahkan di alam teratai iblis. Tapi sangat disayangkan bahwa dia menghadapi 3 orang lain pada level yang sama. Dia menghadapi 3 murid inti dari Sekte Huanyuan yang berada di tahap ke-9. Ketika mereka melemparkan pukulan mereka, sepertinya mereka menggunakan kuali perang kuno. Menghadapi 3 lawan di level yang sama, orang tersebut dengan cepat ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan. Hehe, itu adalah Sekte Huanyuan dan Paviliun Pedang Ling Qiao. Kedua sekte itu adalah musuh bebuyutan. Mereka bertempur bahkan ketika Istana Teratai Hitam akan dibuka. Pendekar itu tampaknya adalah Chen Xuanjun dari Paviliun Pedang Ling Qiao. Aku yakin pedang Blazeyang miliknya telah mencapai penguasaan yang lebih besar sejak lama. Tapi dia masih tidak bisa menghindari kematian. Bagaimanapun, dia menghadapi 3 murid inti dari Sekte Huanyuan. Banyak orang di sekitarnya menikmati pertarungan itu. Bagaimanapun, itu adalah kabar baik bagi mereka jika kedua belah pihak terluka parah akibat pertarungan karena mereka akan memiliki lebih sedikit pesaing. Zhang Yan, Zhao Kuan, dan Xiao Ming. Apakah murid-murid dari Sekte Huanyuan begitu hina untuk mengambil keuntungan dari jumlah? Chen Xuanjun berteriak pada mereka dengan marah. Haha, Chen Xuanjun, kamu bisa menghemat usaha. Mengapa kita harus berbicara tentang moralitas ketika berbicara tentang Paviliun Pedang Ling Qiao? Pertarungan yang adil. Chen Xuanjun, kau pasti sedang bermimpi. Jangan salahkan kami karena kejam. Anda hanya bisa menyalahkan Paviliun Pedang Ling Qiao karena terlalu lemah. Ketiga murid Sekte Huanyuan menjawab dengan jijik. Mengapa mereka harus repot-repot bertarung secara adil karena mereka semua bisa bersekongkol melawan Chen Xuanjun? Pedang Blazeyang Kecemerlangan Matahari. 3 murid inti dari Sekte Huanyuan hanya sedikit lebih lemah dari Chen Xuanjun. Chen Xuanjun mengumpulkan semua energi asalnya ke dalam pedangnya dan mengayunkan pedangnya. Serangan ini membuat pedangnya menyilaukan seperti matahari. Hal ini mengejutkan 3 murid inti dari Sekte Huanyuan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Xuanjun akan begitu kuat. Tapi mereka tidak panik dan mencibir saat mereka melepaskan serangan yang sama bersama-sama, pembakaran tinju api Blazeklut. Energi Dracula mereka mulai membakar dan membentuk awan. Ketika awan itu turun, itu seperti lautan api. Mereka bertiga membumbung tinggi ke langit dan menyerbu Chen Xuanjun bersama-sama. Menghadapi serangan mereka, retakan halus mulai muncul di aura pedang Chen Xuanjun. Tidak butuh waktu lama sampai serangannya hancur dan Chen Xuanjun terlempar sambil memuntahkan seteguk darah. Bahkan jika teknik pedangnya sangat kuat, tidak mungkin dia bisa menghadapi 3 murid inti sendirian.
Ketiga murid inti menatap Chen Xuanjun dengan dingin. Zhang Yan berbicara, Chen Xuanjun, Anda dapat menganggapnya sebagai kemalangan Anda hari ini. Kami hanya bisa mengejarmu karena Lin Yun tidak bisa ditemukan. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Rekan-rekan muridmu akan segera menyusulmu ke neraka. Bermimpilah, raung Chen Xuanjun. Tapi saat dia melayang ke langit, dia menerima pukulan lain dan tulang rusuknya patah. Mati. Zhang Yan melempar telapak tangan dengan senyum jahat. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah pedang menembus langit dan membuat Zhang Yan terbang kembali. Pedang itu kemudian menancap ke tanah dan mengeluarkan suara dengungan yang memekakkan telinga ke sekelilingnya. Sungguh niat pedang yang kuat. Tidak hanya 3 murid inti dari Sekte Huanyuan yang terkejut, tetapi para murid dari sekte lain juga dikejutkan oleh pedang itu. Mereka dengan cepat mengangkat kepala mereka dan melihat seorang pemuda berjalan dengan kotak pedang di belakangnya. Bab 364 mengalahkan 3 dalam 1 pedang. Lin Yun bergegas mendekat, berniat untuk menemukan rekan-rekan muridnya, jadi dia bergerak ketika dia melihat Chen Xuanjun dalam bahaya. Setelah mengirim Zhang Yan kembali, Lin Yun tiba di depan Chen Xuanjun dengan 7 langkah mendalam. Lin Yun. Ketiga murid inti semuanya terkejut sebelum mereka bersukacita dengan niat membunuh di mata mereka. Adik laki-laki, pergilah. Mereka di sini untukmu. Teriak Chen Xuanjun. Lin Yun memikirkan kata-kata Chen Xuanjun. Di sini untukku. Mengapa repot-repot pergi saat kamu sudah ada di sini? Zhao Kuan tersenyum, sepertinya panenmu di alam teratai iblis tidak buruk. Anda benar-benar layak disebut jenius yang mengerikan untuk membuat terobosan hanya dalam waktu hampir 1 bulan. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan dia hidup lebih lama lagi. Hanya dewa yang tahu seberapa jauh dia akan mencapai ketika dia meninggalkan alam iblis. Serang. Perintah Zhang Yan. Zhao Kuan dan Xiao Ming sama-sama tertawa sebelum mereka memanggil energi Dracula mereka. Mati. Keduanya melemparkan pukulan ke arah Lin Yun, yang diiringi oleh musik suci. Kekuatan fisik dan energi asal mereka telah menyatu dengan sempurna dalam serangan mereka. Awas! Teriak Chen Xuanjun. Trik yang menyedihkan, gumam Lin Yun. Ketiganya mungkin berada di tahap ke-9, tapi mereka tidak sekuat Feng Ye. Dia bisa melawan Feng Ye saat dia berada di tahap ke-7. Jadi dia secara alami tidak perlu takut karena dia membuat terobosan. Lin Yun bahkan tidak repot-repot menggunakan pedang pemakaman bunga dan melayangkan pukulan. Energi drakornya memiliki sedikit warna merah tua di dalamnya, yang menandakan bahwa itu lebih kejam daripada energi drakor Zhao Kuan dan Xiao Ming. Saat tinju bertabrakan, itu seperti 2 binatang purba yang beradu. Zhao Kuan dan Xiao Ming terkejut karena mereka gagal menekan Lin Yun, bahkan dengan gabungan keduanya. Fisik pertempuran Drakopan di tahap ke-4. Zhang Yan mengerutkan kening mendengar ini. Hampir tidak ada murid yang bisa mencapai tahap ke-4 dalam fisik pertempuran Drakopan di Sekte Huanyuan, jadi bagaimana orang luar bisa mencapai ini? Dalam sekejap mata, mereka bertiga bertukar lebih dari 10 jurus, dengan Lin Yun berimbang dengan Zhao Kuan dan Xiao Ming. Hanya itu yang kalian punya. Lin Yun berkata dengan jijik di matanya. Sungguh sombong. Teriak mereka. Baik Zhao Kuan dan Xiao Ming merasa malu. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang yang menyaksikan pertarungan ini. Penghinaan di mata Lin Yun hanya memperburuk keadaan mereka. Energi Dracula mereka berkobar dengan dahsyat saat mereka melemparkan pukulan ke arah Lin Yun. Tapi ketika pukulan mereka jatuh ke arah Lin Yun, mereka terkejut saat menemukan sebuah baju besi berwarna ungu di sekeliling Lin Yun. Serangan mereka bahkan tidak bisa melukai Lin Yun. Tepat ketika keduanya terkejut, sebuah raungan bergema dari tubuh Lin Yun, membuat mereka berdua terlempar. Lin Yun berlari dengan seekor harimau yang muncul di belakangnya. Dia mengeksekusi gelombang 100 binatang. Saat harimau itu membuka matanya, Lin Yun melontarkan pukulan yang membuat Zhao Kuan dan Xiao Ming terbang menjauh sekali lagi. Mati. Zhang Yan memanfaatkan jeda itu untuk melayangkan pukulan ke arah Lin Yun. Energi drakornya berkobar dan menyelimuti Lin Yun. Itu tampak seolah-olah awan akan terbakar. Momentum di balik pukulan ini terlalu besar dan menarik perhatian semua orang. Tapi sebelum ada yang bisa bereaksi, pedang pemakaman bunga berdengung dan terbang ke dalam api. Aura pedang yang deras bersinar seperti bulan terang yang langsung menghancurkan energi Dracula yang berkobar. Lagi pula, bagaimana mungkin kunang-kunang bisa bersaing dengan bulan? Begitu lautan api menelan Lin Yun, itu dihancurkan oleh aura pedang Lin Yun. Meskipun Zhang Yan telah mundur dengan cepat, dia masih melakukan serangan ke dada yang membasahi pakaiannya dengan darah. Kakak senior, Zhao Kuan dan Xiao Ming sama-sama melangkah maju.
Aku baik-baik saja. Zhang Yan mengertakkan gigi dan menatap Lin Yun. Lin Yun membawa kotak pedang di belakangnya saat pedang pemakaman bunga berada di tanah di sampingnya. Dia menatap mereka dengan dingin dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Zhang Yan langsung tahu bahwa mereka harus menggunakan kartu truf mereka untuk membunuh Lin Yun. Tidak mungkin mereka bisa mendapatkan Chen Xuanjun tanpa melewati Lin Yun. Lin Yun melambaikan tangannya dan mulai menuangkan niat pedang kuasi Siantiannya ke dalam pedang. Ini membuat pedang semua orang berdengung. Semua orang dengan cepat memegang pedang mereka dengan keraguan terpantul di mata mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang Lin Yun coba lakukan saat ini. 3 murid inti Sekte Huanyuan juga mengerutkan alis mereka. Tapi tiba-tiba, Lin Yun meraung dan mengayunkan pedangnya ke arah mereka bertiga. Hanya butuh sekejap bagi pedang itu untuk mencapai Zhang Yan, Zhao Kuan, dan Xiao Ming. Ketiganya terkejut dan langsung membalas. Tapi mereka segera berteriak pahit di dalam hati. Pedang itu mendorong mereka bertiga mundur sebelum Zhang Yan berhasil menepis pedang itu. Kalian bertiga bisa mencoba menyeberangi pedang ini, kata Lin Yun. Wajah Zhang Yan, Zhao Kuan, dan Xiao Ming terlihat jelek. Mereka merasa dipermalukan karena seorang junior benar-benar mengancam mereka bertiga. Hati mereka menggigil saat melihat pedang pemakaman bunga berdengung di tanah. Mereka tidak berani meremehkan Lin Yun setelah mengalami serangan sebelumnya. Sungguh menakutkan. Seorang bakat baru dari Paviliun Pedang Ling Qiao benar-benar memaksa 3 murid inti dari Sekte Huanyuan mundur. Itu Lin Yun, kan? Dia menjadi terkenal di Istana Putri, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan tumbuh begitu cepat. Mungkin dia beruntung di alam teratai iblis. Perubahan mendadak pada situasi melebihi harapan semua orang. Lin Yun memukul mundur mereka bertiga dengan satu pedang dan juga mengintimidasi mereka dengan kata-katanya. Memecah keheningan, beberapa orang bergegas mendekat. Mereka adalah murid dari Paviliun Pedang Ling Qiao atau Sekte Huanyuan. Meskipun memiliki bala bantuan, wajah Zhang Yan, Zhao Kuan, dan Xiao Ming tidak sedap dipandang karena mereka merasa malu dengan Lin Yun. Ayo pergi. Zhang Yan pergi dengan murid-murid Sekte Huanyuan sebelum murid-murid Paviliun Pedang Ling Qiao bisa berkumpul bersama. Kakak senior Chen, apa yang terjadi? Wajah Xin Yan, Tang Tong, dan semua orang berubah ketika mereka melihat luka Chen Xuanjun. Kakak senior Chen pasti telah menyelamatkan adik laki-laki dari para bajingan itu. Tang Tong memberikan analisis yang logis. Tapi Chen Xuanjun tersenyum pahit, bukan itu yang terjadi. Ketiganya ingin membunuhku dan adik laki-laki menyelamatkan nyawaku. Apa? Wajah Xin Yan dan semua orang berubah. Kemudian, Lin Yun berjalan mendekat setelah dia menyarungkan pedangnya. Semua orang kemudian berbalik untuk melihat Lin Yun dengan terkejut. Mereka tidak tahu kapan Lin Yun menjadi cukup kuat untuk menyelamatkan Chen Xuanjun dari tangan 3 orang murid inti dari Sekte Huanyuan. N. Bab 365 Piala ke-7. Setelah sekian lama kemudian, Xin Yan menghela nafas sambil tersenyum, adik laki-laki, kau benar-benar tak terduga. Kamu membuat kami takut lagi. Kau tidak perlu melebih-lebihkan. Jawab Lin Yun. 3 murid inti dari Sekte Huanyuan sangat kuat. Jika dia menghadapi mereka sebelum memasuki alam teratai iblis, dia hampir tidak akan melindungi dirinya sendiri setelah menggunakan semua kartu trufnya. Tapi mereka lebih lemah dari Feng Ye, yang menerima peringkat di kompetisi gerbang naga sebelumnya. Mereka adalah elit, tapi bukan jenius yang mengerikan. Penglihatannya sekarang berada di level yang sama sekali baru dan dia bukan lagi anak kecil seperti dulu. Dia mungkin masih lebih lemah dari 8 gelar, tapi dia akan segera menyusul mereka. Pertarungan dengan Feng Ye telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Dengan niat pedang kuasi Siantian, Lin Yun bisa keluar dari kekaisaran Qin besar dan membuat nama untuk dirinya sendiri cepat atau lambat. Chen Xuanjun menatap Lin Yun dalam-dalam. Dia benar-benar meremehkan Lin Yun. Xin Yan dan murid-murid lain dari Paviliun Pedang Ling Qiao tidak menyaksikan bagaimana Lin Yun bertarung melawan 3 orang murid inti. Tapi Chen Xuanjun telah menyaksikan temperamen Lin Yun dan itu sama dengan 8 gelar. Meskipun kekuatan Lin Yun masih kurang, keberaniannya tidak kalah dengan salah satu dari 8 gelar itu. Dia tidak bisa membayangkan tingkat yang akan dicapai Lin Yun ketika dia tumbuh setua 8 gelar. Pada saat itu, seluruh kekaisaran Qin besar akan tumpul di hadapan pedangnya. Chen Xuanjun sekarang tahu mengapa kepala Paviliun Pedang Ling Qiao memerintahkan Lin Yun ke alam iblis, meskipun ada bahaya. Ketua Paviliun mungkin telah memperhatikan keberanian dan potensi dalam diri Lin Yun. Lin Yun bukanlah seorang jenius yang mengerikan, tapi dia adalah seorang naga sejati.
Alam teratai iblis seperti kolam bagi Lin Yun untuk berubah menjadi naga. Ini adalah takdirnya, bahkan jika dia harus mati di sini. Lin Yun akan bangkit atau mati dengan cara yang menghancurkan. Orang seperti dia tidak mungkin menjadi orang biasa. Kakak senior, bagaimana lukamu? Lin Yun menyadari bahwa kulit Chen Xuanjun tidak sehat. Cedera yang dideritanya pasti lebih serius dari yang dibayangkan Lin Yun. Chen Xuanjun juga menjadi alasan mengapa Lin Yun mampu mengalahkan 3 murid inti. Kemudian lagi, Lin Yun yakin bisa mengalahkan 3 orang murid inti meskipun tanpa Chen Xuanjun. Namun, mungkin butuh waktu sedikit lebih lama baginya untuk mencapai itu. Cedera saya baik-baik saja. Tapi butuh waktu 4-5 hari bagi saya untuk memulihkan kekuatan penuh. Namun, istana teratai hitam akan segera dibuka. Chen Xuanjun tertekan ketika dia melihat sinar hitam yang perlahan-lahan meredup. Istana teratai hitam adalah kesempatan besar baginya, jadi itu adalah pukulan besar baginya karena dia tidak bisa memasuki istana teratai hitam. Jika kakak senior tidak bisa masuk ke istana teratai hitam, maka sekte Huanyuan juga bisa bermimpi untuk masuk. Xin Yan berkata dengan suara serius. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Kami beruntung memiliki adik laki-laki di sisi kami kali ini. Saya tidak tahu apakah kita akan seberuntung ini di lain waktu. Tang Tong dan yang lainnya mengungkapkan kemarahan mereka. Chen Xuanjun tersenyum, apa yang kalian bicarakan? Kalian tidak boleh kehilangan kesempatan ini hanya karena aku. Jika tidak, apa artinya kita datang ke istana teratai hitam? Tidak perlu kita masuk dengan terburu-buru. Kita bisa menunggu sampai kakak senior pulih dari lukanya. Sedangkan untuk sekte Huanyuan, aku bisa menjamin bahwa luka mereka lebih serius daripada kakak Chen, kata Lin Yun. Melepaskan niat pedang kuasi Xiantian Lin Yun dari tubuh mereka tidaklah mudah. Kemungkinan besar, Zhang Yan tidak dalam kondisi yang baik setelah menerima pedang Lin Yun. Setelah jeda sejenak, Lin Yun melanjutkan, selain itu, belum tentu berita buruk akan muncul beberapa hari kemudian. Aku tidak percaya bahwa orang pertama yang masuk akan menerima kesempatan di istana teratai hitam. Kata-katanya membuat semua orang tercengang. Semua orang tahu logika itu, tapi siapa yang bisa mengendalikan godaan? Jing Jue sudah datang. Kemunculan seorang pemuda menarik perhatian semua orang. Jing Jue dari Istana Seven Despair menduduki peringkat ke-19 di kompetisi Gerbang Naga sebelumnya ketika dia baru berusia 16 tahun dan terkenal dengan pedang Seven Despair-nya. Wajah Tang Tong menjadi dingin ketika dia melihat Jing Jue, orang itu ada di sini. Kakak Tang, kau pernah bertemu dengannya? Tanya Lin Yun. Aku hampir terbunuh olehnya. Untungnya, bala bantuanku datang tepat pada waktunya, kata Tang Tong. Jing Jue tidak menunjukkan niat untuk berhenti saat dia bertarung dengan Xin Yan. Dia baru pergi ketika kakak-kakak seniornya yang lain tiba. Mu Xiuhan ada di sini. Aura dingin tiba-tiba muncul entah dari mana dan Mu Xiuhan muncul di hadapan semua orang sambil tersenyum. Semua orang mulai menjauhkan diri dari Mu Xiuhan ketika mereka melihatnya. Mu Xiuhan telah membangun nama terkenal untuk dirinya sendiri di alam teratai iblis. Hampir semua orang yang bertemu dengannya telah meninggal. Banyak orang bahkan merasa bahwa Mu Xiuhan tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di alam teratai iblis. Bai Yue dan Sekte Api Iblis juga ada di sini. Feng Ye juga. Tang Yi, yang menduduki peringkat 20 di kompetisi Gerbang Naga sebelumnya, juga ada di sini. Semakin banyak ahli berkumpul. Suasana perlahan mencapai klimaks saat semua orang mulai berkumpul. Semua orang perlahan-lahan melupakan prestasi luar biasa Lin Yun yang mengalahkan 3 murid inti. Ketika lebih banyak orang datang, fokus semua orang perlahan-lahan beralih ke istana teratai hitam. Mereka semua menebak-nebak siapa yang akan menjadi pemenang utama di istana teratai hitam. Tiba-tiba, sinar hitam yang menghubungkan langit dan bumi tiba-tiba runtuh, dan sebuah istana megah muncul di mata semua orang. Sinarnya hilang. Kita bisa memasuki istana sekarang. Kita tepat waktu. Semua orang tanpa ragu-ragu terbang menuju istana teratai hitam dengan penuh semangat. Itu adalah adegan yang mengejutkan melihat semua orang melakukan semua jenis teknik gerakan. Hanya dalam waktu 15 menit, kerumunan orang yang ramai menghilang dalam sekejap mata. Sisanya juga bergegas menuju istana dengan terburu-buru. Ketika Lin Yun melihat Chen Xuanjun hendak berbicara, dia menyela, kakak senior Chen, Anda tidak perlu terburu-buru. Siapa yang bisa bertanggung jawab jika sesuatu terjadi padamu saat kita masuk? Itu benar. Kakak senior, kau bisa beristirahat dan menyembuhkan lukamu di sini. Kami akan melindungimu, senyum Xin Yan. Semua murid yang lain juga ikut tersenyum.
Lin Yun menepuk kantong interspasialnya dan mengeluarkan sebotol arak kera. Anggur ini disebut anggur kera. Seharusnya semua kekuatanmu akan bertambah kuat setelah memurnikannya. Anggur kera. Mata Tang Tong dan murid-murid lainnya berbinar ketika mereka melihat arak tersebut. Ini adalah anggur terkenal yang bahkan tidak dapat Anda beli dengan batu giok spiritual. Tidak hanya dikenal karena rasanya, tetapi juga bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Meminumnya memungkinkan kekuatan seseorang meningkat. Kemudian lagi, efeknya sudah melemah bagi Lin Yun. Dia sudah meminumnya beberapa kali, tapi Tang Tong dan yang lainnya belum pernah mencobanya. Chen Xuanjun tahu bahwa Lin Yun membuat kompensasi atas namanya. Dengan itu, dia tidak lagi berdebat dan mengedarkan teknik kultivasinya untuk mengobati lukanya. Setelah toples dibuka, aroma anggur menyebar keluar dan Yan Ding dengan cepat mengeluarkan beberapa cangkir. Anggur monyet menarik minat semua orang. Adik laki-laki, kemana kamu akan pergi? Xin Yan dengan cepat bertanya, melihat Lin Yun tiba-tiba pergi. Jangan khawatirkan aku. Aku akan segera kembali. Tinggalkan saja aku secangkir. Lin Yun segera menghilang dari pandangan Xin Yan. Xin Yan tersenyum saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa Lin Yun telah benar-benar dewasa, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya karena kekuatannya. Kakak senior, kamu bisa mengobati lukamu di sini. Kami akan pergi dulu. Ya, istana teratai hitam sudah dibuka, jadi kami tidak bisa tinggal bersamamu lebih lama lagi. Wajah Zhang Yan jelek saat melihat pemandangan ini. Istana teratai hitam baru saja dibuka, tapi orang-orang ini sudah tidak sabar untuk masuk. Zhao Kuan dan Xiao Ming hanya menerima tinju dari Lin Yun. Meskipun mereka juga menderita luka, itu tidak seberapa dibandingkan dengan luka di dada Zhang Yan. Keduanya menerima serangan Lin Yun bersama-sama, jadi mereka secara alami berada dalam kondisi yang lebih baik darinya. Setelah semua orang pergi, wajah Zhang Yan menjadi gelap saat melihat luka di dadanya. Itu semua salah Lin Yun. Lukanya tidak serius, tapi dia tidak bisa menghilangkan niat pedang yang tertinggal di lukanya. Lukanya akan terasa sakit setiap kali dia mengedarkan energi asalnya. Tidak cocok baginya untuk memasuki istana teratai hitam dalam keadaan seperti ini. Lin Yun, aku akan membuatmu membayar harganya. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuat semua orang di sekitarmu menderita rasa sakit yang aku derita hari ini. Kata Zhang Yan. Tapi tiba-tiba angin bertiup dan wajahnya berubah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat seseorang yang tak terduga. Itu adalah seorang pemuda yang membawa kotak pedang di punggungnya. Kau di sini untuk membunuhku? Tanya Zhang Yan dengan suara dingin. Wajahnya bergerak-gerak dan dia tidak bisa menahan rasa takut dan kegelisahan di dalam hatinya. Namun, Lin Yun tidak membalasnya. Seseorang harus siap untuk membunuh atau dibunuh. Aku tidak terkejut bahwa kau di sini untuk membunuhku, tapi aku menyarankanmu untuk tidak melakukannya. Seekor gagak api hitam muncul di tangannya dan dia menuangkan energi asalnya ke dalamnya. Melihat Lin Yun tidak berbicara, senyuman muncul di wajah Zhang Yan. Konsekuensi dari membunuh murid inti dari salah satu dari 4 sekte besar tidak sesederhana yang kau bayangkan. Mampu mengalahkanku bukan berarti kau bisa membunuhku, bahkan jika aku terluka parah sekarang. Bahkan seekor kelinci pun akan menggigit saat ia menjadi cemas, belum lagi Zhang Yan adalah murid inti dari sekte Huanyuan. Tapi Lin Yun masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matilah kalau begitu. Zhang Yan mengamuk dan melemparkan gagak api hitam dari lengan bajunya. Lin Yun hanya mengangkat tangannya dan melepaskan pedang ilahi yang menjentikkan. Gagak api hitam tertusuk oleh sinar ungu dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Lin Yun menghunus pedang pemakaman bunga dan berlari melewati Zhang Yan. Saat darah berceceran, Zhang Yan menghembuskan nafas terakhirnya saat matanya terbuka lebar. Kepalanya yang terpenggal jatuh di belakang Lin Yun. Zhang Yan meninju Lin Yun, tapi dia juga mengambil pedang Lin Yun. Semuanya berada dalam genggaman Lin Yun. Lin Yun dengan sengaja mengungkapkan kelemahannya pada Zhang Yan untuk mendapatkan pembunuhan yang pasti. Lin Yun tidak takut dengan serangan Zhang Yan sebelum kematiannya. Dia hanya takut Zhang Yan melarikan diri. Serangan Lin Yun membelah batu di depan menjadi dua, menampakkan sekuntum bunga yang menyihir dalam bayangan. Melihat bunga itu, Lin Yun dengan lembut membungkuk dan memetiknya. Menaruhnya di hidungnya, Lin Yun mengendus dalam-dalam, kamu juga memiliki kehidupan yang menyedihkan. Tidak ada yang bisa melihat betapa cantiknya kamu. Kemudian lagi, kamu juga malang karena tidak ada yang bisa mengagumimu. Di lokasi berkumpulnya paviliun pedang Ling Qiao, Tang Tong dengan hati-hati menuangkan arak. Arak monyet itu sangat berharga.
Dia menuangkannya dengan sangat hati-hati karena dia tidak ingin menumpahkan setetes pun. Setelah cangkir ke-6, Tang Tong tersenyum, mari kita tinggalkan cangkir ke-7 untuk adik laki-laki. Jangan lupakan dia. Dia akan tersentuh jika dia mengetahuinya. Terima kasih. Lin Yun tiba-tiba muncul dan meneguk secangkir anggur. Ini membuat semua orang terkejut dengan kembalinya Lin Yun dengan cepat. Adik laki-laki, apakah kamu pergi untuk memetik bunga? Xin Yan tersenyum saat dia melihat bunga di tangan Lin Yun. Lin Yun tertegun sejenak oleh kata-kata Xin Yan sebelum dia tersenyum, ya, ini untukmu.